Oke. Assalamualaikum, Ya, Akhirus. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Iya, monggo, monggo, Ya, monggo. ya. Jadi ini saya jadi tamu Duh, kok tamu, Pak? di Kebal. live-nya. Iya kan jadi kebalik, jadi tamu di live IG sampean. Jadi teman-teman yang mungkin gabung di live IG ini, jadi ini bagian dari live bersama Mas Hefani Rizal atau Mas Fani saya nyebutnya, dan Siap, eh, siap. pada live IG Saling Sapa podcast saya. Nanti ini akan saya repost. Saya minta tolong di save ya di IGTV ya, biar Oh, bisa tak siap, repost. Oke. siap, siap. Oke, jadi mungkin pertanyaannya tanya kabar dulu ini. Kabar piye? Lama Ah, nggak pernah kontak ini. ya, alhamdulillah, Pak. Sehat, sehat, Ya. sehat. Anak berapa sekarang? Cuma, Anak berapa sekarang? anak eh, baru satu, insya Allah akan nambah eh, Nambah sebentar apa ini? lagi. Nambah, nambah anaknya, Pak. Oh iya, iya, wis. Yang jelas ngomong nambah Dari lagi. sama ya. Dari ibu Oh yang ya, insya Allah gitu ya. insya Allah, insya Allah. Pak Taufik. Oh ya, buat audiens saya ini saya mau kenalkan dulu Pak ya. Jadi Siap. Pak Taufik ini, jadi awal ketemunya dulu itu saya sama beliau pernah satu panggung, satu acara menjadi Hmm, pembicara. Kemudian dari situlah perkenalan dimulai, ya kan? hmm, Perkenalan itu dimulai, lalu sosok ini sebenarnya mengingatkan saya pada produk Indomie cabai hijau. Jadi kalau Anda mengenal Pak Taufik itu seperti Anda mengenal Indomie cabai hijau. Kenapa? Karena sangat kuat banget karakternya. Jadi kalau orang suka, dia akan suka banget, tapi begitu dia nggak suka, dia nggak pasti ya. akan nggak suka banget. Saking kuatnya karakter. Dan dari beliau ini saya meneladani dan ingin sekali belajar cara mendidik anak. Karena waktu itu saya memang pernah bertamu ke rumah beliau dan saya kagum, maksudnya respect banget sama anak-anaknya beliau ini masih kecil tapi sudah dibina, sudah dilatih untuk menggembala. Menggembala pengertiannya bukan menggembala hewan, tapi bagaimana Tanggung, menggembala tanggung tani jawab. dawa. Itu mungkin di kesempatan lain Bapak yang masuk podcast saya. Wah, Ya, jadi mungkin apa ya? Jadi juga akan saya memperkenalkan sosok Evani Rizal ini, buat saya adalah sosok, dia menyebut dirinya adalah the silent observer gitu kan. silent observer. Ya, the silent observer. Jadi buat saya ahli mengobservasi yang diam-diam mengobservasi. Tapi balik lagi sebenarnya ketika ketika sebagai sosok observer itu sudah jadi kebiasaan, lama-lama akan jadi refleks. Jadi ketika Anda menemukan seseorang itu cukup dengan melihat matanya, Anda sudah cukup tahu karakternya. Karena memang observer itu adalah ketika itu diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah refleks, dan ketika itu jadi refleks, Anda tidak usah melakukan observasi untuk tahu orang, Anda tidak usah melakukan observasi untuk membuat detail tentang tahu orang, nggak mungkin semua diobservasi gitu. Dan itu nilai plus dari beliau, sehingga beliau tahu peluang, pandai membaca peluang, dan yang saya salut lagi adalah tidak menutup terhadap kerjasama dengan orang lain. Karena apa? Indonesia itu kalau soal main single, main double itu masih keren. Tapi ketika dia ngomong teamwork, dia kacau balau. Karena memang kultur kita sudah 350 tahun ini plus 75 tahun ini tidak tidak apa namanya tidak tidak mendukung tidak mendukung terhadap sesuatu yang bersifat teamwork. Belum. Budaya kita, kultur kita masih belum friendly untuk teamwork. Jadi kita kalaupun teamwork biasa sama keluarga. Terbukti dirimu kan teamwork paling enak kan sama keluarga. Tapi Iya Pak. sudah bagus karena memang kadang bahkan orang-orang kita itu bahkan dengan keluarga pun kadang nggak bisa teamwork. Oh sebenarnya itu nanti jadi poin pertanyaan saya ke Pak Taufik gitu. Ya, ya. Jadi mungkin aku nanyakan gini, apa namanya?
dirimu kan yang aku tahu bisnisnya kan retail gitu. Jadi aku punya 5 pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan cepat. Wadidaw, Ya, wadidaw. rapid question. Jadi retail atau grosir? Retail. Oke, terus mencintai atau dicintai? Mencintai. Family teamwork or another person teamwork? Another person teamwork. Satu istri atau lebih? Eh, hmm, Jangan sa- main aman, bos. satu istri. Main aman rupanya. Ayahap, ayahap. Bisnis, bisnis atau keluarga? Bisnis atau keluarga? Keluarga. Keluarga. Observasi saya, Anda sebenarnya selain 4 pertanyaan ini sudah cukup buat saya untuk bahas sebenarnya Anda orang yang paling suka main aman. Nah, iya Pak. Iya, iya, iya. Waduh, itu selalu ngeri loh. Saya kalau ada rapid question ini selalu ngeri. Ya, selalu main aman. Tapi itu nggak apa-apa, it's fine. Itu kan awal, itu kan potensi awal. Bukan berarti terus sampai mati akan seperti itu. Akan terus berkembang. Minimal apa? Dirimu punya poin bagus. Kenapa aku nyebutnya tidak tidak apa namanya tidak bisa dibilang suka main aman lagi ketika apa? Talking about you find the teamwork with another person. Itu keren. Jadi ada potensi untuk kemudian Anda bisa lebih keren karena Anda sudah mulai terbuka terhadap teamwork dengan orang lain. Ya soalnya banyak kan pebisnis takut teamwork dengan orang lain karena takut ditipu katanya. Kok belum udah takut ditipu gitu kan? Soalnya gini, at least kita itu kan percaya sama orang. Orang percaya sama orang itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah dipercaya orang tapi nggak amanah. Gitu. Nah, itu Pak. Karena memang Nah, iya. untuk percaya pada orang lain itu susah. Apalagi ini di bisnis keluarga. Tapi kalau saya pribadi memang berusaha untuk mendelegasikan tugas. Artinya juga mendelegasikan kepercayaan. Sambil kita lihat orang ini amanah atau tidak, berpotensi seperti apa. Seperti itu. Itu keren. Dan mestinya sebenarnya ya memang di sanalah esensinya dari manajemen. Manajemen buat guru saya itu Pak Jaya Suprana itu cuma talking about it. The management is getting done with other people. Jadi kalau dirimu menyelesaikan sesuatu tapi dengan tanganmu sendiri is normal. Karena pasti selesai kalau dijalankan dengan tanganmu sendiri. Tapi getting done, mendapatkan sesuatu yang selesai tapi dengan menggunakan tangan orang lain. Tapi itu susah. Kultur kita kadang kalau kita nyuruh-nyuruh dipikir kok lo males ya. Padahal enggak. Memang itu bagian dari getting done with other people. Itu memang esensi dari manajemen tuh seperti itu. Kalau bahasa kerenmu kan, bahasa kampusmu kan mendelegasikan. Ini ada lecture soalnya Pak yang ikut di audit ini. Wow, keren ya. Ya dan saya bukan lecture, saya orang jalanan asli. Aku mungkin bisa nanya ya, karena memang ini poinnya adalah di balik bisnismu. Jadi akan mempertanyakan bukan bagaimana dirimu sekarang menjalankan bisnismu. Buat aku ya rata lah, semua pengusaha ya akan menjalankan itu. Tapi jauh sebelum itu, ceritain dong masa kecilmu seperti apa gitu kan. Masa kecilmu seperti apa ketika sehingga membawamu pada sebuah pilihan bisnis. Apa memang mulai dari kecil memang sudah bercita-cita untuk jadi pebisnis? Apa
Apa gimana gitu kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya gini Pak, kalau dari keluarga sebenarnya backgroundnya Hmm, ibu sama bapak berbeda. Kemudian hmm, hmm, di waktu kecil itu pun kita sudah orang tua sudah divorce, sudah pisah. Akhirnya saya hmm, menjalani keluarga, menjalani hidup sendiri dengan eh, seorang ibu, hanya seorang ibu. Lah, hmm, kalau kita, saya tiga bersaudara Pak, tiga bersaudara. Yang dua ini memang secara akademis sangat mahir sekali. Kemudian kalau hmm. saya eh, nggak cakep lah. Kalau akademis saya nggak cakep. Cuman Dan kalau pebisnis sukses semuanya hancur ketika dilihat dulu rapotnya kok. Jangan khawatir. nah karena Hmm, waktu kecil Pak, saya itu kelas 3 atau kelas 4 itu saya hmm, mulai belajar untuk berjualan. hmm, Itu hmm, berjualan apa? Mainan saya sendiri saya jual. Nggak hmm, untung sih, rugi hmm. malahan. Tapi itu untuk jajal awak sebenarnya. Betul, Kemudian betul. jual bebek, anak bebek tepatnya, itu kita Hmm. keliling. Dan dari semua bisnis yang dijalani itu jual orotan, orotan itu apa? Ya Iya, orotan, ya, rautan, pen, rautan itu pensil. Hmm, ada yang untung, semuanya rugi. Tapi itu eh, hmm, melegakan sih, karena sudah berani untuk mencoba. Kemudian betul. setelah itu saya masuk pesantren, Hmm, kemudian masuk kuliah sebelum jadi jeda antara lulus hmm, pesantren menuju ke hmm, kuliah itu saya sempat vakum 1 tahun hmm. karena waktu itu saya Kalau diminta nggak salah di ini ya, kuliah pesantrenmu di di ini Ponorogo. ya? Di apa nyebutnya Gontor, Aduh, iya Pak, betul. Darussalam. Lumayan. Aku enggak, itu keren. Orang tokoh-tokoh nasional semua di situ. Tokoh-tokoh nasional Alhamdulillah. semua ya. Itu tuh gudangnya tokoh nasional. Hmm. Iya, ya sebenarnya itu eh, kayak tanggung jawab gitu Pak. Jadi kalau kita keluar kadang saya sering nggak nyebut dari mananya, dari konter atau Hmm. bukan, karena Hmm. tanggung jawab takut nggak bisa mewakili cerminan dari besarnya. Nggak butuh diwakili sih sebenarnya. At least apa namanya ya? Sebuah brand lembaga pendidikan itu membawamu jadi apa ya? Bukan nggak butuh diwakili sebenarnya. Eh, Kamu juga harus jadi sesuatu di level apapun kamu jadi harus jadi sesuatu gitu. Jadi meskipun aku dulu sekolah dimanapun terus kemudian bukan jadi murid istimewa gitu, tapi percayalah suatu saat aku akan buat alma materku bangga. Itu mungkin gitu Amin. aja. Sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk rasa terima kasih sama alma mater. Gak harus mewakili niatnya gitu, enggak. Kamu sudah bentuk dari representasi sosok santri yang sudah layak untuk dijadikan inspirasi gitu. Karena at least dirimu sudah dengan Masuk. segala kapasitasmu sudah do the best gitu loh. Dan jangan semua orang tuh punya waktu sukses kok. Aku nggak pernah ngomong sukses. Aku belum sukses Pak, gitu. Aku ketawa aja. Berarti suksesmu selama ini buatan. Gitu. Kamu hanya bersandiwara untuk sukses gitu. Karena buat aku meskipun dirimu nggak punya retail gitu ya, meskipun jual rokok di pinggir jalan, aku tetap akan wawancarain dirimu. Karena dirimu apa? Yaitu tadi orang yang berusaha untuk menghargai pekerjaan. Kalau soal gedenya seberapa itu kan takdir ya. Itu kan Tuhan yang nentukan gitu loh. Makanya ketika aku berangkat, kamu dulu ketemu dirimu pebisnis dan aku sebagai pemulung, buat aku itu oke okay, gitu. Gak apa-apa. Orang yang bedain ukurannya aja kok, ukuran pendapatannya aja kok. Tapi kalau kesulitannya ya belum tentu orang yang mulai mempunyai omset 1 miliar 1 bulan pun belum tentu berani kayak aku. Atau sebaliknya, belum tentu juga aku bisa handle perusahaan dengan omset 1 miliar sebulan. Buat aku sih Hmm. gitu. Jadi akhirnya ya mutual respect aja, saling melengkapi. Itu buat aku lebih lebih keren. Jadi yang sekarang terus kemudian dirimu dari pesantren terus kemudian kuliah, mulai Hmm. kapan sih kepikiran untuk eh ini siapa pertanyaan? Temanmu kayaknya ya, Le? Iya, Phoebe, boleh ada banyak sharing pertanyaan tips sih. biar konsisten menjalankan small business karena yang sering nggak konsisten menjalan ya
konsisten itu harga mati. Kalau di agama itu ya konsistensi itu adalah eh, istiqomah. Mm-mm. Sedang sholat tiap hari itu 5 kali, nggak bisa ditawar. Biar apa sih? Biar ngajarin kita istiqomah. Istiqomah itu sebuah harga mati, bahkan nilainya sebuah kekeramatan, karomah itu bahkan 1000 karomah tidak bisa mengalahkan satu istiqomah. Jadi small business sama big business itu soal ukuran, dan yang menentukan ukuran nanti Tuhan, karena itu takdir Tuhan. Tapi setidaknya sama kayak aku cuma meletakkan diri. Kalau kamu mulai kenal aku pertama, kamu kan nanya aku siapa, aku jawabnya apa, Le? Kamu masih ingat gak? Pemulung. Ya, that's good. Aku ngomongnya pemulung gitu. Iya, karena saya herannya kenapa orang malah menyebut dirinya itu sarjana sampah, pemulung, maksudnya sesuatu yang Sarjana sampah Kompas lo, Le, ngasih nama, Le. Kalau pemulung aku sendiri, Le. Kalau sarjana sampah itu Kompas yang ya sosok yang ngasih nama aku. Tiba-tiba ngasih nama aku sarjana sampah. Waduh, sarjana sampah. Kesannya kok hancur banget. Jadi buat aku sih small business atau big business itu takdir, Le. Jadi kayak aku takdirnya harus jadi pemulung. Ya aku terima takdirku gitu kan. Dan ketika ngomong apa namanya? Ketika ngomong takdir, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kalau di keimanan kita itu kan bahwa semuanya sudah ada di law mahfud, di catatan yang rapi, atau di grand server, itu kan nggak bisa ditawar-tawar bahwa Fani akan jadi pengusaha retail, terus kemudian juga sekarang udah resto ya, Le, ya, udah kuliner juga ya, Le, ya. Alhamdulillah, ya. Ya, Ada, Pak. kuliner juga, terus kemudian dengan skala yang menengah dan ke atas, itu takdir. Itu nggak bisa aku iri terus aku pengen berperan jadi kamu, apalagi mau minta takdirmu. Nggak bisa. Yang bisa aku lakukan adalah aku melakukan takdirku, aku pemulung, dan aku memulung sebaik mungkin. Sehingga takdir boleh memulung, tapi nasibnya kan nasib sekelas narasumbernya Kick Andy, Pak. Gitu kan maksudnya. Nggak kenyataan, kecuali kalau aku ngigo gitu loh. Gitu loh. Jadi buat aku, small or big is just talking about size, about scale, about skala. Tapi soal itu membawa nasibmu kemana, itu kekuatan mentalmu. Bisa jadi ada artis yang setiap dia ngeluarin album jutaan kopi, bahkan multi platinum. Tapi takdir akhir hidupnya dia hanya sekedar mati bunuh diri overdosis. Apakah itu yang dinamakan suksesan? Enggak. Tapi gini, Pak, kan gini, sebenarnya kalau Pak Taufik Sagoanto ini kan secara kota Malang itu kan, jangankan kota deh, kan orang-orang sudah mengenal bisnis keluarganya Bapak, tapi kenapa jenengan itu lebih memilih jalan lain, dan ini nggak umum banget, bahkan ekstrim banget pilihannya, yaitu memulung. Kok bisa-bisanya sebenarnya punya kesempatan lebih, tapi memilih jalan lain yang tidak umum, dan itu dianggap remeh sama orang. Karena gini, itu dari inspirasi dari ilmu biologi. Ini ada pohon besar. Ini aku calon pohon, tunas nih. Gini kan. Kalau aku memaksa untuk tumbuh di sini, lingkungan ini, fotosintesisku keganggu nggak sama pohon besar ini? Paham ya? Ya. Sehingga supaya pilihannya ada dua, Le. Pertama, aku sabar aja sampai pohon besar ini tumbang. Kan aku fotosintesis lagi, normal akhirnya aku menggantikan. Itu pilihan pertama. Berarti aku nunggu bapakku atau leader di perusahaan keluarga ini tumbang dulu. Itu pilihan pertama. Kedua, aku memilih untuk jauh menjadi pohon yang bernama Taufik, bukan anak pohonnya ini yang besar ini, sehingga aku tumbuh. Memang ketika tumbuh itu harus berani yang namanya dari nol.
Ketika tumbuh itu harus berani dari nol, tidak bisa tidak. Pilihannya seperti itu. Dan itu tapi akhirnya yang menginspirasi aku tentang making money from zero. Dan memang berbisnis itu harus dari nol, nggak bisa tidak. Karena apa? Experience yang didapatkan dari seseorang yang membuat startupnya dari nol, experience sama knowledge yang dimiliki oleh orang, bisa diingat-ingat ya. Jadi experience orang yang berangkat dari nol dan knowledge yang dimiliki oleh orang yang berangkat dari nol itu tidak akan dimiliki oleh orang yang memulai bisnisnya langsung besar. Tidak akan pernah. Karena experience dia sama knowledge dia itu masuk ke memori otaknya dan ketika itu diolah dengan perasaan yang baik, dengan hati yang tulus, itu akan menjadi sebuah literasi yang tidak akan terdapat di buku manapun, di perpustakaan manapun di seluruh dunia. Gitu sih. Sekarang balik ya, aku namanya saling sapa kan, aku nanya sekarang sama kamu. Oke. Yang keren dari kamu dengan langsung ngomong kamu dari keluarga yang terpisah, tapi kamu bisa nunjukkan bahwa itu nggak ngaruh sebenarnya, karena balik itu personal, kekuatan personal, kekuatan mental personal. Jadi itu keren banget. Jadi kamu sudah nggak depend situation, nggak nyalahkan situasi, nggak nyalahkan masa lalu. Nah, jadi dan itu buat aku keren banget. Terus kemudian kesadaran apa yang membawamu untuk jadi pebisnis? Sebenarnya karena awalnya, biasanya ibu ini main aman, biasanya ibu tuh main aman. Laki-laki yang dididik sama ibunya itu cenderung main aman, dan memang iya kamu main aman. Tapi kamu memilih untuk bisnis itu inspirasinya pasti bukan dari ibu. Aku pasti dari orang lain. Sorry aku nebak-nebak. Sorry to say. berangkat dari mana sih kesadarannya? Sebenarnya itu lebih karena kepepet sih, bukan kepepet ya. Karena waktu itu bisnis keluarga ini kan bergerak di retail minimarket. Alhamdulillah memang hari ini sudah berkembang. Itu memang meraba-raba sebenarnya. Jadi kita nggak punya pengetahuan apapun tentang bisnis ini. Bahkan kita mau beli franchise, tapi kok modalnya gede banget dan sayang aja uang sebesar itu. Dan nggak fair gitu ya? Iya, karena hanya untuk beli franchise-nya aja, belum ininya, belum apanya-apanya. Akhirnya kita coba jalani sendiri. Akhirnya ya sudah jalan. Memang jalan, tapi tertatih-tatih, nggak bagus. Rugi nggak? Iya rugi di awal memang. Tapi berangkat dari situ, mulai dapat kepercayaan dari masyarakat, dari orang-orang terdekat dulu, akhirnya berkembang. Lah yang membedakan sebenarnya adalah pengetahuan sih. Orang misalnya sama-sama bisnis, yang satu dia haus akan belajar, dia membekali dirinya dengan pengetahuan, yang satu hanya sekedar menjalankan. Itu larinya pasti akan beda, lompatannya akan beda, dan itu saya terasa banget Pak, dan itu baru dirasakan dan baru disadari itu di tahun ke-6 jalannya bisnis, atau saya lupa, tahun ke-5 mungkin. Itu beda banget. Akhirnya penyesalannya adalah seandainya saya belajar lebih awal, mungkin berbeda, hasilnya pasti akan berbeda. Cuman ya sudah, itu memang bagian dari hidup yang harus diterima. Kalau hasil itu sudah bukan kuasa manusia, bukan karena kamu belajar, dan kamu nyampe kesuksesan ini bukan karena belajar sebenarnya. Ya karena memang bukan. Maksud aku, belajarnya itu bukan karena kamu belajar di luar dirimu. Kalau mau jujur. Ya memang karena kamu. Kekuatan mentalmu. Kamu mau tak bawain pelatih bisnis 200 orang ngajarin kamu. Tapi kalau kamu nggak punya mental, itu nggak bisa. Itu hal terbaru yang aku sekarang lagi pelajari. Namanya emotional resilient. Kamu mau belajar. Jadi sehebat apapun kamu, nggak ada kok sampai hari ini nggak ada bukunya bahasa Indonesia. Kamu harus cari bukunya, cari di jurnal internasional. Oh, literasi luar. Jadi even you have IQ, AQ, SQ is nothing.
Kamu punya mentor, punya panglima perang, punya apapun fasilitas yang kamu punya. Tapi without ER, without emotional resilient, you nothing. Gitu loh. Karena semua yang punya, orang-orang yang memiliki sesuatu yang fasilitasnya itu, without any resilience, gak bisa. Karena resilient itu bisa bicara tentang kekuatan mental, pengorganisasian, dan kemudian adaptasi. Oh. Dan itu cuma terjadi di personal, nggak bisa di tim, nggak bisa di apapun. Nah, kalau sekarang kamu, jadi makanya guru bisnismu mendidik orang lain nggak bisa sama. Gitu loh. Jadi kalau aku sekarang cuma ngomong, oh ini kapasitasnya jadi meningkat ketika belum mempelajari ini, teori ini, aku cuma ketawa. Enggak. Because not because of that. Ya karena memang itu kamu. Customize. Sukses itu customize. Nabi dan sahabat-sahabat Nabi itu kan terbaik semua gitu. Tapi coba firman Allah diturunkan bukan ke Nabi deh, digeser sedikit ke sahabat siapa gitu. Beda, hasilnya beda. Karena prosesnya beda. Justru kamu sebenarnya harus terima kasih sama ibu bapakmu, saudara-saudaramu. Mereka itu yang membentuk kamu sampai jadi seperti ini. Nambahin sih Pak, sebenarnya kan gini, kalau bersyukur, mungkin kalau honorable mention-nya, saya terima kasih saat memang lingkungan keluarga meskipun ya seperti itu kondisinya. Ya, yang kedua, ceritamu yang kamu alami sampai jadinya kamu sekarang, itulah yang mesti kamu terima kasihin, itu yang jadinya kamu. Bukan karena kamu belajar atau apapun. Orang sekarang masih merasa teori itu benar. Dan itu memang putaran dunia sih. Kalau ada teori, keren, itu kalau diakui keren. Nanti akhirnya apa? Setiap orang punya customize lagi, nggak percaya lagi sama teori. Ayo buat teori sendiri. Emang akan selalu muter seperti itu, circle, like circle. Ya kan kamu awal revolusi industri. Yang orang yang dihargai adalah orang yang punya industri. Punya industri, punya kapasitas, oh itu yang hebat-hebat semua. Tapi jauh sebelum itu kita tarik mundur lagi, yang dihargai adalah apa? Para filosof, para agamawan, para orang-orang yang memiliki wisdom. Habis itu muter lagi, terus muter lagi, makin ke sini orang yang memiliki digitalize, kecanggihan, kemampuan untuk membuat kalau aku nyebutnya sekarang itu bukan ilmu sih, bukan guru-guru bisnismu, coaching-coaching itu sebenarnya bukan, kalau aku nyebutnya bukan, kalau aku nyebutnya itu kalau aku nyebutnya bukan orang bukan orang yang memiliki teori baru atau belajar belajari hal baru, tidak. Dia itu cuman mentok di, kalau aku nyebutnya itu nyebutnya itu di simplicity expert. Jadi bukan orang yang punya teori. Jadi dia ahli mensimpelkan sesuatu, terus kemudian diajarkan ke kamu. Itu bukan orang berilmu. Dia cuma simplicity expert, orang yang membuat shortcut itu aja. Nggak ada kalau sekarang ilmuwan baru, nggak. Semuanya simplicity expert kalau buat aku. Sama kayak garbage designer. Kalau ngomong pemulung aja cuma dikolek sampah, terus kemudian itu dikilokan. Itu pemulung. Tapi kalau buat aku, ketika Kick Andy nanya, pemulung ya pemulung aja, nggak beda Om. Karena ini pekerjaan saya ada garbage designer. Jadi sampah apapun, terutama sampah plastik, itu akan saya desain menjadi sesuatu. Dan itu pekerjaan saya. Pekerjaan yang nanti baru akan dihargai orang 10, 20, 30 tahun yang lalu. Jadi kalau coaching-coaching bisnismu itu sebenarnya, itu pekerjaan masa depan, namanya simplicity expert. Jadi orang yang membuat shortcut di kehidupan nyata, membuat hal-hal yang tadinya harus rumit, itu dipermudah. Itu namanya simplicity expert. Dan kamu punya bakat ke situ sebenarnya. Amin. Nah iya, tapi balik lagi bos, namanya orang nyanyi,
Kalau kamu pada proses mengarang lagu, kamu kebanyakan denger lagu lain, yang ada kamu hanya mengcopy paste nada di lagu lain. Makanya sorry to say, aku nggak pernah dengerin omong-omongannya Simplicity Expert, nggak pernah. Justru malah aku sekarang belajar-belajar tentang hal-hal baru. Yang itu ilmu lama, filsafat, bahkan cerita-cerita yang berbasiskan filsafat. Jadi bagaimana orang itu berpikir sampai ke akar, secara wise, secara bijaksana. Akhirnya membuat sesuatu yang baru. Kamu kalau nyarang lagu, Mas, tapi sambil dengerin radio, dengerin tip, akhirnya lo kok pada ambil lagu itu ya? Terinfluence. Makanya kalau kamu mau jadi Simplicity Expert juga, pelatih bisnis atau apapun, jangan dengerin Simplicity Expert lainnya. Pesanku itu, biar kamu nggak terinfluence. Oh, senada sih sebenarnya karena gini Pak, saya itu paling bukan tidak percaya, tapi misalnya kalau pilihannya belajar konsep sama belajar tips dan trik, saya lebih milih belajar konsep. Kenapa? Kalau tips dan trik itu nggak semua orang cocok. The big difference between tip and trick sama Simplicity Expert itu different. Loh, makanya kan senada Pak, karena harus belajar ya. konsep. Ketika belajar konsep, nanti kita memahami apa, nanti pengaplikasiannya bisa lentur gitu. Seperti ini harusnya seperti apa. Jadi lentur itu adalah bagian dari emotional resilient. Dan nggak semua orang punya itu. Sorry to say. Eman lek kon ngrungokno omongane wong. Mulai sedikit gak membudek tangan telinga. Nggak ada Pak real leader itu dengerin banyak omongan. Nggak. Al-Fatih itu umur 27 tahun dan dia orang, kamu ngerti nggak bahwa Konstantinopel itu dijatuhkan sama anak umur 21. Kamu tahu karakternya anak umur 21 apa? Nggak ngerungokno omongane wong. Jadi tetaplah dirimu jadi anak umur 21. Gitu Pak Bos. Jadi tetap jadi dirimu. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Itu karena ke kamu aja. Kalau ke orang aku enggak. Wah, makasih. Karena kamu punya karakter itu. Kamu punya, because you are a silent observer. It's why I told you about you have any potential to be a Simplicity Expert. Dan kamu kan selalu ngomong, aku belajar sesuatu Pak, terus tak bikin lentur gini. Lah itu namanya resilient. Kamu itu sebenarnya adalah pelaku. Kamu itu sebenarnya pelaku, tapi nggak ngerti ku jenenge opo lentur itu. Jadi kamu itu sebenarnya resilient people. Resilient people kamu itu. Cuman kan kamu nggak tahu namanya itu apa. Iya ya, baru dengar juga sih. Ya harus dengar dong, harus baru dengar juga dong. Kalau ngaku riset itu mulai awal-awal corona. Oh. Iya, aku riset dari jurnal internasional. Jadi aku cocok dilawan soal itu. Asik. Jadi sing jarane wong pebisnis ngene sukses ngene aku main guyu. Sukses lah jarimu, podo ambek. Jangan lupa bahagia ya. Ya bahagia menurutmu. Tidak bahagia menurut standar Tuhan. Kalau mau tahu bahagia standar Tuhan ya nanti kalau udah mati. Kalau sudah nanti di akhirat. Baik cuman menurutmu aja gitu. Terus aku nanya lagi sama kamu ya. Mungkin karena waktunya juga mepet juga. Yang membuat dirimu konsisten untuk melawan raksasa. Sekarang kan yang dilawan kan raksasa. Kalau soal ngomong retail atau grosir kan raksasa. Karena ternyata para raksasa itu juga membuat perusahaan grosir sekarang. Juga membuat perusahaan retail. Kan kamu bersaing dengan para raksasa gitu kan.
Sehingga yang kamu ambil itu pada poin apa? Kamu jadi yang terbaik, jadi yang pertama kan jelas enggak ya. Jadi Enggak. terbaik atau terlain? Kamu milih mana itu? Jadi yang unik. Karena motivasinya sebenarnya kenapa masih bertahan hingga saat ini. Hmm. Sebenarnya kalau alasan umum sih adalah ya ini kebutuhan hidup, ya ini sandang pangan dan sebagainya. Cuman motivasinya adalah karena waktu itu pesannya Pak Yai ketika Hmm. lulus itu kita disuruh untuk menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Jadi amanahnya Pak Yai waktu itu kayak gitu, dan kenapa kita masih bertahan, apalagi situasi kayak gini, keinginan untuk PHK dan sebagainya itu banyak. Cuman Besar. Kalau pilihannya bisnis. itu ya karena rezeki itu kan, maksudnya gak boleh sombong sih. Sebenarnya rezeki yang kita dapat itu kan karena kita mempekerjakan orang, jadi dilewatkan. Sebenarnya rezeki itu dilewatkan ke kita. Jadi jalan liwat tok gitu loh, Pak. Jadi Hmm. seperti itu. Hmm. Jadi kalau Keren. motifnya bertahan apa ya, karena untuk eh, menghidupi banyak orang, bermanfaat untuk eh, maslahat banyak orang gitu. Bisa jadi kan satu kepala ini menghidupi dua atau Beberapa, tiga. 2 atau 3 orang. Iya, Hmm. seperti itu, Hmm. Pak. Jadi itu sih Ya, unik itu keren. Tapi kan kamu nggak tahu alasannya unik kenapa. alasannya unik. Ya, ya untuk ya karena kalau berbeda kan Anda terlihat, Anda tampak kan gitu, Pak. Ya, uh, uh, unique because unique is not easy to forget. Hmm. Kalau cuma sekedar Ya. beda itu banyak beda. Tapi unique is not easy to forget. Dan orang itu bayar mahal loh untuk membuat branding, buat tagline, buat copyright. Itu hanya supaya apa? Not easy to forget. Karena makin ke sini orang itu makin gampang melupakan, makin ke sini orang itu makin susah untuk baca. Hmm. Ya nanti kalau bukuku tentang making money from zero, di dalamnya itu ada emotional resilient, kamu nanti jadi sponsor dong. Karena bukunya kadang ya tak bagi lu gratis itu. Insya Allah, Anu insya Pak, Allah. tak ambil 200 buku Pak, sebarkan ke yang berhak lo kan enak gitu le. Insya Bukuku Allah, mau insya mau Allah. bukuku mau launching yang tentang itu salah satu. Mau apa namanya? Jadi kita sudah ngomong emotional resilient. Yang kedua berarti ini, Pak ya. Karya yang kedua ya. Iya kedua. Enggak, tak bikin kayak ini loh. Kamu tahu kayak buku ini loh. Jadi buku yang kemarin yang pertama itu tak tumpuk ini loh. Tak tumpuk di atasnya gini loh. Jadi kenapa kok buku kedua itu ngomong itu hasil dari ini. Buku pertama itu yang tak taruh di depannya. Oh, Pengantarnya. Jadi semacam pengantar yang keluar belakangan. baik, baik. Ketika memilih jadi different apa sih? Different dalam bisnis, ditentang keluarga enggak? Loh Kan enggak. ya Fani tahu lah. Ya aku ya sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi lah. Masa tak tunjukin cucunya tak suruh mulung, tak suruh ambilin sampah. Ya aku ya disumpah serapah ngawut. Ya nggak apa-apa, kadang kita itu perlu menutupi, bukan saya ngajari kalian berbohong ya. Karena memang nggak segala sesuatu itu di show up, nggak harus. Prosesmu itu nggak harus di show up, nggak. Jadi yang kamu show itu ya result, hasil. Kalau prosesnya ojo lah. Karena prosesnya itu kadang apa ya? Apa namanya, hasil besar itu ya prosesnya pasti nyakitin, pasti menyakitkan. Dan itu keren, itu modalmu tadi ketika kamu ngomong unik, terus kemudian spiritmu adalah bagaimana supaya orang itu nggak nganggur, itu terus pertahankan dan itu terus bikin ada. Karena semakin ke sini teori-teori itu nggak ada yang namanya berkah, itu nggak ada. Berkah itu nggak masuk dalam cerita. Kok bisa jenengan ngamati itu? Maksudnya
kok kesampaian ya? Maksudnya karena gini, yang ada di pikiran saya itu Pak Taufik tuh orang yang membaca sesuatu yang saintis. Lah, barokah itu kan nggak saintis. Ada, Barokah tapi itu nggak saintis. buat kebanyakan orang nggak saintis. Buat orang yang melihat itu dari permukaan. Jadi ada yang namanya kalau dilogikakan itu remeh aja nilai. Wes kamu baikin orang-orangmu. Karena dia nanti akhirnya jadi loyal sama kamu. Dan ketika jadi loyal, akhirnya mereka bisa jadi diam-diam akan jadi marketermu yang paling handal. Diam-diam jadi orangmu yang aku nyebutnya apa ya? Loyal. Kalau dilogikakan. Sehingga ada value added. Kalau barokah itu nggak ada, tentu nggak ada yang namanya value added. Value added atau invisible value. Ada loh. Kalau memang berkah itu nggak ada, Bill Gates nggak mengalokasikan 40% untuk kemanusiaan loh, untuk sosial loh. Oh. Dan hampir 70% bahkan orang-orang kaya itu mereka mengalokasikan untuk sosial loh, pendapatan bersih mereka. Kalau mereka nggak percaya sama berkah loh. Ada teorinya, kamu kalau coba ada value added atau invisible value, itu ada. Tapi mereka nggak bisa ngomong itu jenenge berkah, kan nggak iso. Nggak kenal mereka berkah. Padahal kalau berkah itu bahkan yang ngasih value adalah bukan orang. The Almighty God gitu, sesuatu yang lebih kaya melebihi universe ini. Ketika yang ngasih added value atau invisible value itu the Almighty God, sesuatu yang memiliki power lebih besar dari sekedar manusia. Butuh berapa tahun tertatih-tatih dalam bisnis, dan kapan tahu bahwa kita harus udahan dalam bisnis ini? Gak ada kata itu. Saya nanya, Anda menikah itu harus ketemu dengan istri cerewet itu sampai kapan nih? Sampai kita mati. Loh, kan ini logis dong. Terus ketemu sama anak-anak kita kayak anak perempuan Putragil itu kan ini lambene kan, nggak bisa diem kan. Terus aku harus tanya, sampai kapan aku ketemu dengan anak cewek yang cerewet ini, apapun ditanyakan, apapun dikomentari. Ya sampai aku mati gitu. Jadi di sebuah pilihan kan ada komitmen, di setiap komitmen kan ada konsekuensi. Berarti yang perlu hanya evaluasi ya Pak ya. Misalnya bisnisnya ternyata belum jalan, berarti evaluasi apa atau itu buat orang kebanyakan untuk menghibur aja nih, secara teknis akademisi gitu, mengevaluasi. Padahal sebenarnya kamu cuman butuh mengkalibrasi. Apa itu Pak? Kalibrasi. Kok akeh sing ketinggalan kowe gile. Kita itu jangan salah mendefinisikan sesuatu. Life is talking about definition. If you make something wrong with your definition, until conclusion you are totally wrong. Jadi hidup itu soal definisi, dan ketika kita salah mendefinisikan sesuatu, percayalah kamu total salah. Kan kita sering ngomong evaluasi gitu. Sebenarnya saat kita evaluasi kita cuma apa sih? Umpamanya kamu punya CCTV, kan CCTV-nya diulang lagi sih, direview sih, disetel ulang ya kan gitu. Sama ketika kamu umpamanya sudut pandangmu umpamanya literasimu adalah finance. Jadi kamu melihat perusahaanmu ini secara literasimu ngambil dari finance-nya. Bahwa pendapatan kita makin nurun ini kan, itu financial literasi ya. Terus kemudian manajemen literasi. Jadi kamu lihat ini anak-anak kurang bagus gini SDM-nya gini. Itu kan literasi secara manajemen. Sebenarnya itu boleh dilakukan, tapi itu cuma jadi beberapa elemen aja untuk ngambil decision at next gitu. Next decision apa?
Tapi sebenarnya kamu cuma butuh kalibrasi. Kalibrasi itu kalau timbangan, kamu timbangan digital, terus ini yang kamu timbang segede ini, timbangannya segini. Kan begitu kamu iniin kan rusak ini timbangannya. Berarti akhirnya kamu butuh wadah yang lebih gede. Nah, wadah ini kan ada beratnya. Otomatis ini kamu kalibrasi dulu, ini sama dengan 0. Jadi ketika ini ditaruh, ini bisa nimbang kan, oh nggak ada tempatnya. Jangan ini nggak dikalibrasi, ini akhirnya jadi 5 kilo ditambah beratnya ini. Tapi kalau ini dikalibrasi, ini kan sama dengan 0. 0 terus kemudian ini. Kita itu sebenarnya sama Tuhan itu cuma disuruh kalibrasi. Itu kenapa sholat 5 kali. Dan kenapa harus jamaah. Jamaah membuatmu sadar bahwa kita teamwork. Makanya kalau ada orang rajin jamaah tapi kok sama tetangganya nggak bisa jadi teamwork, sama teman sekantornya nggak bisa teamwork, ya berarti yang dipertanyakan pribadinya dia gitu. Emosional resilienmu yang mati gitu kalau buat aku. Ya atau dibuat kecerdasan emosimu yang mati. Kan itu. Sholat itu sebenarnya buat kalibrasi. Bukan evaluasi. Allah itu nggak pernah nyuruh evaluasi. Emang kamu siapa evaluasi? Yang disuruh itu tadabur diri, tadabur alam, apa tadabur Quran? Semuanya. Tadabur. Dari semuanya kan? Kalau itu disatuin, kan berarti Qurannya sudah ada. Alam juga sudah bisa kamu pelajari. Dirimu juga kamu bisa pelajari. Yang dibutuhkan tinggal apa? Kalibrasi diri kan. Kayak tadi itu loh. Ini timbangan. Mau nimbang segede ini. Kalibrasi. Mau nimbangnya. Mengosongkan diri. No. Mengembalikan pada skala yang pas. Mengembalikan pada mizan yang pas. Senormal mungkin. Karena sebenarnya decision maker itu nggak butuh kecerdasan, Pak. Lalu? Nggak butuh. Karena kecerdasan itu sebenarnya kan itu bagian cuman ketika itu ditarik butuh tabligh, amanah, sidik, fatonah kan gitu sih. Nah, kan itu sudah ada di dalam diri manusia. Makanya sama Nabi itu ada sidik, amanah, tabligh, fatona. Ingat gak sih kamu pelajaran tarikh, pelajaran tentang Rasulullah? Ya kan berarti orang itu sudah punya itu. Senjatanya lagi apa? Al-Amin. Bisa dipercaya. Trust. Nah, kemudian sudah punya potensi itu, potensi cerdas iku wis ono, Mas. Nggak ada yang bisa orang ningkatin, aku jadi lebih cerdas sih Pak Mbak sampean. Gak iso, cerdasmu pancet. Yang bedain kalibrasimu pas. Mulai dulu kan aku semangatnya ke kamu kan mengkalibrasimu supaya kamu balik ke poin pas lagi. Nggak ada orang bisa menyerdaskan orang bisa mempinterkan orang, nonsen. Pinterna anakmu dewe wis lah iso. Salah please deh. Ngono lho. Lek anjene kon iso ningkatno bisnise wong, berarti kan iso ningkatno bisnismu dhewe. Please deh, nggak ada Pak Bro. Yang ada dia bisa help you give any schedule, any target to make you in good calibration. When you good calibration, you do more, you more efficient, you more smarter, ya more semuanya. Kemudian kamu ngerasa orang itu hebat, dia hanya berusaha untuk mengkalibrasimu untuk senormal mungkin. Sejak percaya nang teori-teori itulah, percaya nang Tuhan. Apot. Ya memang selalu ada kegilaan di setiap puncak pemahaman, Pak. Ya. Bapak ya, ini apa? Kenapa? Oh enggak, tadi kan jenengan ngingetin
Apa durasi? Memang kontrol durasinya di bagian mana? Enggak, ini Apa kelihatan di sini? live-nya kamu pencet. Jangan sampai melebihi 50. Tulisan live di kamu itu kamu pencet. Kamu pencet live-nya. Oke. Merah itu Jam. kamu pencet terus. Ini 51. Ah ya Masuk udah, 51. itu 51 ya, berarti waktu kita 4 menit. Oh gitu. Baik. Oke. Jadi akhirnya kita saling sapa bener gimana debat, oke ini gimana saling tanya. Malah beda konsep acara. Ini aslinya aku suruh nanya kamu. Lah iyalah, Bapak sih. Kamu mancing aku ngomong jadi newar, kira kacau. Akhirnya ya ini jadi free lecturer gitu kan akhirnya. Nah, wis. Mahal Pak bayar saya aslinya. Nah. Kamu observer wis mulai nulis wake awakmu. Jadi bagi-bagi Pak Ben Barokah. Iya wis, iya. Jadi gini, contohnya gini, kenapa timbangan itu kok fix? Kenapa apalagi yang digital kok fix? Ya karena kan dikalibrasi, bukan disuruh evaluasi. Kan kamu nggak mungkin sama timbangan. Mas timbangan, kon tak evaluasi, kon ya apa carane? Kan nggak ada Pak. Benda mati tuh Pak. Jadi dikalibrasi. Karena ketika dikalibrasi, strategi itu fix. Apapun tuh fix. Akhirnya efisien. Ya Pak, asik. Asik, salah. Baik. Itu kesimpulannya Pak ya? Mengkalibrasi ya Pak ya? Bukan evaluasi. Evaluasi itu nanti ketika sama Allah kamu disuruh ada saksimu, terus kemudian kamu ditanya. Itu baru evaluasi. Untuk apa? Untuk kamu layak di next life. Jadi ojo sok-sokan mengevaluasi apa namanya? Mengevaluasi orang. Please deh gitu loh. Untuk jempol Pak. Kalibrasi, oh, iya. matur nuwun. Siap. Iya. Jadi sering kali kata-kata itu kadang koyok Tuhan loh. Yang berhak mengevaluasi itu kan dengan beberapa saksi. Kita direview itu kan nanti Tuhan yang mereview kita. Hidupmu itu layak untuk kamu itu masuk surga atau neraka at the end your next life gitu kan. Itu baru evaluasi dan Tuhan itu yang akan mengevaluasi. Kalau kita cuma bisa mengkalibrasi aja, mengembalikan pada base functionnya. Kalau buat aku sih gitu. Itu aja sih. Ya. Ini kalau mau disimpulkan lagi-lagi aku kena kerjain. Aku aja kena kerjain kamu lagi nih. Ini kalau sebenarnya Pak, ini kalau mau disimpulin ini banyak karena catatannya lumayan, tapi kayaknya menarik untuk menunggu buku berikutnya. Kayaknya semua jawabannya ada di situ ya. Kalibrasi ada buku lainnya. Kalibrasi itu ada buku lainnya. Ada buku lainnya. Gak bisa kalau dijadiin satu buku kayaknya bisa setebel ini dan kamu akhirnya gak kok wocot kok ngono kok kayak bantal. Aku arek saiki wis salah. Wis salah please deh. Arek saiki lek tebel digawe turu, wis gak kira diwoco. Wis jadi semua tak gak lebih dari 200 halaman lah. Gak lebih dari 200 halaman. Karena kalau lebih dari itu pasti gak akan dibaca, wis. Udah pasti. Udah pasti enggak. Ini berarti ya. Loh, ya bukan soal riset. Enggak. Kalau zaman dulu, zamanku buku makin tebel iku makin gaya mocoe, gowone sangar gitu loh. Tapi kalau anak sekarang kamu kasih tebel, nggak usah itu. Wong jelas-jelas dijual motor merek ini, harganya sekian, nego bensin. Gitu inboxnya gimana? Mas, harga motornya berapa? Kepin kok culek nggak ada itu? Lah iya, acur jum. Karena mereka membaca pun mereka nggak mau gitu loh. Iya. Nah, itu kenyataan. Karena memang biasa tiap hari yang mereka ambil adalah audio visual. Harus ada audionya, harus ada visualnya. Padahal buat aku, ketika orang suka audio sama visual itu gampang sekali membunuh mereka. Kenapa? Karena yang namanya basic ilmu misdirection untuk membuat orang itu miss terhadap sesuatu yang dia harus direct, gampang. Everything you look, everything you hear, it's mind belief. Jadi kalau mau ngontrol otaknya orang sekarang gampang, buatin video yang keren. Mereka akan terkontrol. Kalau aku sorry, kadang kalau video itu aku malah nggak tertarik.
Hmm, Matiin imajinasi, hmm. Berarti lebih mematikan suka imajinasi. suka Baca, audio Pak ya? Makanya terjunnya di baca audio podcast. hmm, Makanya kalau kamu mau ngomong ini, jangan pas kamu lihat tayangan ini pas gini. Mending kamu setel terus kamu pakai headset terus kamu sambil duduk sambil merem. Audionya aja yang kamu dengar. hmm. Penekanannya Berarti beda. kembali ke definisi podcast berarti Pak ya, theater of dream, theater of mind. Mind, Ah, ah, ah. theater of Iya, iya. mind. Dan di audio video tidak bisa mengantarkan theater of mind. Prinsipnya itu. Hmm, hmm, hmm. Oke Pak Taufik, ini sudah mendekati injury time. Ya, langsung kamu pencet N, terus aku akan repost dari punyaku. Makasih ya, Le ya. Sukses Oke, selalu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan N. Anda yakin Ya. ingin mengakhiri video?